Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi dari buku Schroeder yang berjudul Konsep Laba, Pengakuan, dan Penandingan Pendapatan, serta dari buku Scott yang berjudul Nilai Relevan Informasi Akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Novia Damayanti, dan rekan saya Aisyah Alika Putri. Materi pertama yaitu sifat laba. Bedford mengatakan bahwa berbagai literatur umumnya membahas 3 konsep dasar laba, yaitu yang pertama laba psikis, itu mengarah pada pemenuhan keinginan manusia, yang kedua laba uang mengarah pada peningkatan nilai uang, yang ketiga laba real mengarah pada peningkatan kekayaan ekonomi. Nah, ketiga konsep ini itu semuanya penting, namun masing-masing memiliki satu atau beberapa masalah implementasi. Pengukuran laba psikis itu sulit dilakukan karena keinginan manusia tidak bisa dikuantifikasi dan dipenuhi pada berbagai tingkatan saat seseorang mendapatkan laba real. Nah, laba uang itu mudah diukur, tetapi tidak mempertimbangkan perubahan dalam nilai unit moneter. Para ekonom umumnya itu sepakat bahwa tujuan mengukur laba adalah menentukan seberapa baikkah suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laba usaha adalah perubahan aset neto yang dihasilkan dari aktivitas bisnis selama periode akuntansi. Oleh karena itu, laba usaha adalah perubahan aset neto selama periode akuntansi, tidak termasuk investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pengelolaan modal. Terdapat 2 konsep pengelolaan modal yang utama, yaitu yang pertama pengelolaan modal keuangan. Pengelolaan modal keuangan terjadi ketika jumlah finansial atau jumlah uang atau atas aset neto suatu perusahaan pada akhir periode itu melebihi jumlah finansial atas aset neto di awal periode, tidak termasuk transaksi-transaksi dengan pemilik. Yang kedua, pengelolaan modal fisik. Pengelolaan modal fisik itu menyiratkan bahwa imbal hasil atas modal atau laba itu terjadi ketika kapasitas produktif fisik suatu perusahaan itu di akhir periode melebihi kapasitas produktif fisiknya di awal periode, tidak termasuk transaksi dengan pemilik. Konsep ini menyiratkan bahwa laba hanya diakui setelah memberikan penggantian fisik atas aset-aset operasi. Nah, perbedaan utama di antara pengelolaan modal fisik dan pengelolaan modal keuangan terletak pada perlakuan terhadap kenaikan nilai dari aset yang dimiliki atau holding gain dan penurunan nilai dari aset yang dimiliki atau holding loss. Holding gain atau holding loss itu terjadi ketika nilai komponen laporan posisi keuangan itu berubah selama periode akuntansi. Sebagai contohnya, ketika tanah yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu meningkat nilainya, berarti telah terjadi holding gain. Selanjutnya yaitu akuntansi nilai kini. Yang pertama itu ada harga masuk atau biaya penggantian. Ketika kapasitas produktif dihitung dengan biaya penggantian, aset dinilai sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk mengganti aset yang sebanding dalam kondisi yang sama. Dengan kata lain, aset-aset operasi tersebut harus diganti untuk mempertahankan kapasitas produktif fisik entitas. Metode ini menghitung laba dengan menggabungkan pendapatan dengan biaya yang diperlukan untuk penggantian aset. Dengan demikian, laba dapat diberikan kepada pemilik tanpa mengurangi kapasitas fisik untuk operasi masa depan. Pentingnya metode nilai masukan kini itu bergantung pada asumsi bahwa bisnis terus beroperasi dalam akuntansi. Pendekatan alternatif untuk memperkirakan biaya penggantian adalah dengan menggunakan indeks daya beli atau purchasing power index tertentu.
Yang kedua yaitu nilai keluaran atau harga jual. Pendekatan penilaian ini menuntut adanya penilaian terhadap konsep laba ekonomi, karena nilai sekarang yang terdiskonto mungkin adalah perkiraan yang paling dekat dengan nilai aktual atas aset-aset yang digunakan, dan dengan demikian dapat dipandang sebagai ukuran pengganti yang paling sesuai untuk mengukur kondisi yang lebih baik. Yang ketiga itu nilai kini dan model akuntansi historis. Pernyataan-pernyataan dan memorandum diskusi terbaru yang dikeluarkan oleh FASB menunjukkan pergeseran ke arah penyediaan informasi nilai yang lebih modern. Meskipun model akuntansi saat ini sangat bergantung pada biaya historis. SFAS nomor 33 yang sekarang diganti dengan FASB ASC 255 merupakan salah satu contoh pengungkapan informasi biaya kini. Ini menetapkan pedoman untuk pelaporan informasi biaya kini tambahan pertama untuk aset tertentu yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar yang sahamnya diperdagangkan ke publik. Selain itu, SFAS nomor 115 menetapkan bahwa investasi dalam instrumen keuangan tertentu harus dilaporkan dengan nilai wajar. Selain itu, SFAS nomor 157 pengukuran nilai wajar mengatur metode untuk menghitung nilai wajar. Selanjutnya yaitu laba ekonomi versus laba akuntansi. Akuntansi yang berorientasi pada transaksi biasanya menganggap bahwa laba yang dilaporkan berasal dari perjanjian dengan entitas di luar entitas pelaporan dan mendukung prinsip realisasi. Sebaliknya, pendekatan akuntansi berorientasi pada transaksi berbeda dari konsep laba ekonomi karena hanya menghitung nilai aset neto yang tercatat tanpa mempertimbangkan transaksi modal dan dividen selama periode tersebut. Nah, studi empiris telah menunjukkan bahwa laba akuntansi berkaitan dengan ukuran laba berdasarkan pasar seperti imbal hasil saham dan harga sekuritas sebagai tanggapan terhadap informasi dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan. Secara historis, dengan akuntansi berbasis transaksi, pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut terrealisasi atau bisa direalisasi. Sebelum pengadopsian FASB ASC, perusahaan biasanya mengakui pendapatan pada saat mereka menjual produk atau jasanya. Sampai FASB ASC 606 diadopsi, perusahaan-perusahaan mengakui pendapatannya ketika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, pendapatan tersebut telah direalisasi atau bisa direalisasi. Realisasi itu berarti produk atau jasa telah dipertukarkan untuk kas atau klaim atas kas. Pendapatan dapat diukur dengan tingkat kepastian yang wajar jika mereka direalisasi atau dapat direalisasi. Dengan kata lain, jumlah pendapatan dapat dikuantifikasi dengan keyakinan yang memadai tentang akurasinya. Beberapa akuntan berpendapat bahwa keterukuran dan realisasi adalah satu dan sama karena kemampuan untuk mengukur pendapatan harus terjadi sebelum dapat dilaksanakan. Yang kedua, pendapatan telah diterima. Pendapatan dianggap diterima ketika suatu perusahaan telah melakukan semua yang harus dilakukannya agar dapat dianggap berhak memperoleh manfaat yang direpresentasikan oleh pendapatan tersebut. Diterima atau tidaknya pendapatan tergantung pada sudah atau belumnya perusahaan menyelesaikan apa yang harus dilakukannya secara substansial untuk memperoleh hak atas pendapatan tersebut. Kondisi ini itu sering kali bergantung pada apakah perusahaan telah mencapai peristiwa krusial dalam proses perolehan laba. Dalam kebanyakan siklus aktivitas produksi laba, terdapat peristiwa krusial yang harus dicapai perusahaan agar memiliki hak atas suatu pendapatan. Peristiwa semacam ini dapat berbeda-beda antara satu perusahaan atau industri dengan perusahaan atau industri lainnya. Selanjutnya itu alternatif titik-titik pengakuan pendapatan. Yang pertama itu pendapatan diakui selama proses produksi. Jika perusahaan dapat mengestimasi progres pemenuhan kewajibannya secara wajar, mereka dapat menggunakan metode pengakuan pendapatan yang disebut persentase penyelesaian. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengakui pendapatan dan laba bruto selama periode waktu tertentu berdasarkan kemajuan konstruksi.
Penggunaan metode persentase penyelesaian memerlukan pengetahuan tentang harga jual dan kemampuan untuk mengestimasi biaya total produk secara wajar. Persentase penyelesaian selama satu periode akuntansi dapat didasarkan pada target yang telah disepakati sebelumnya. Estimasi perekayasaan atau persentase atas ekspektasi total biaya yang akan terjadi selama periode akuntansi tertentu. Dalam akuntansi, metode ini digunakan untuk kontrak konstruksi jangka panjang seperti jalan, kapal, dan bangunan. Yang kedua itu pendapatan diakui saat penyelesaian produksi. Ketika produk perusahaan dapat dijual dengan harga yang dapat ditentukan di pasar yang terorganisasi, pendapatan dapat diperoleh hanya ketika produk tersebut siap untuk dijual. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban dianggap selesai ketika produk yang selesai diproduksi diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya itu pendapatan diakui saat jasa diberikan. Dalam kontrak jasa atau layanan, 3 langkah yang terkait adalah penerimaan pesanan, pelaksanaan jasa atau layanan, dan pengumpulan uang. Dalam kontrak ini, realisasi biasanya berkaitan dengan pelaksanaan jasa atau layanan, dan pendapatan biasanya harus diakui secara bertahap. Selanjutnya itu pendapatan diakui saat kas diterima. Dalam beberapa kasus, ketika penerimaan pendapatan secara penuh diragukan, pengakuan ditunda sampai pembayaran kas telah diterima. Namun, Accounting Principles Board atau APB menyatakan bahwa pengakuan pendapatan sebenarnya tidak ditunda kecuali jika penerimaan secara penuh benar-benar sangat diragukan, yang mana penyisihan piutang tak tertagih yang sesuai tidak bisa diestimasi. Yang terakhir yaitu pendapatan diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Dalam situasi tertentu, ketika tidak ada kontrak yang mengikat atau hak untuk membatalkan, tingkat ketidakpastian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai berlalunya waktu atau sampai titik ratifikasi. Situasi-situasi pengakuan pendapatan secara khusus. Beberapa situasi pengakuan pendapatan secara khusus yaitu penjualan dengan hak untuk mengembalikan, garansi, konsinyasi, fee dibayar di muka yang tidak bisa dikembalikan, perjanjian buy and hold, dan hak untuk membeli kembali. Yang pertama yaitu penjualan dengan hak untuk mengembalikan. Perusahaan dapat menawarkan hak bagi para pelanggannya untuk mengembalikan produk-produk yang telah dibeli. Penawaran ini dapat dipicu oleh faktor-faktor pemicu seperti keinginan pembeli untuk memitigasi resiko ketidakpuasan, resiko teknis, resiko bahwa perantara tidak akan bisa menjual produk tersebut, dan keinginan penjual untuk menjamin kepuasan pelanggan. Hak untuk mengembalikan dapat mencakup setiap kombinasi dari beberapa pilihan berikut. Yang pertama itu pengembalian dana secara penuh atau sebagian dari setiap pembayaran yang telah dilakukan. Yang kedua, pengurangan yang dapat dibebankan pada jumlah yang masih belum dibayar atau yang akan dibayar ke penjual. Yang ketiga itu penggantian dengan produk lain. Nah, dalam situasi-situasi tersebut, pendapatan hanya diakui untuk barang-barang yang tidak diperkirakan akan dikembalikan. Yang kedua itu garansi. Perusahaan dapat memberikan 2 jenis garansi kepada para pelanggan. Yang pertama, garansi bahwa produk yang dijual memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Jenis garansi ini disertakan dalam harga jual produk perusahaan dan disebut dengan istilah garansi keyakinan. Yang kedua itu garansi yang memberikan tambahan layanan di luar garansi keyakinan. Jenis garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan biasanya disebut sebagai garansi layanan. Konsekuensinya, jenis garansi ini dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah, dan pendapatan yang dialokasikan ke garansi ini diakui setelah periode garansi selesai. Selanjutnya itu konsinyasi. Adalah suatu kesepakatan di mana perusahaan mengirimkan barang ke seorang agen, namun tetap mempertahankan kepemilikan dan kendali atas barang tersebut hingga tercapainya suatu kejadian yang telah disepakati sebelumnya, biasanya dalam bentuk penjualan produk. Selanjutnya, fee dibayar di muka yang tidak bisa dikembalikan. Dalam beberapa sektor industri di mana perusahaan seringkali memungut biaya dari pelanggan pada saat atau sebelum kontrak dimulai. Biaya awal ini yang tidak dapat dikembalikan mencakup berbagai jenis biaya seperti biaya keanggotaan dan biaya aktivasi untuk layanan telepon seluler atau internet. Untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam bentuk semacam itu, FASB ASC 606 itu menunjukkan bahwa perusahaan harus menilai apakah biaya-biaya tersebut terkait dengan transfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
Jika tidak terkait, biaya dibayar di muka tersebut merupakan pembayaran di muka untuk barang atau jasa di masa depan dan akan diakui sebagai pendapatan ketika barang atau jasa yang dijanjikan telah diberikan di masa depan. Selanjutnya itu perjanjian bill and hold. Perjanjian bill and hold muncul ketika pelanggan ditagih atas barang-barang yang siap untuk dikirimkan, tetapi perusahaan tidak mengirimkan barang tersebut ke konsumen sampai tanggal setelahnya. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus menilai apakah kendali atas barang telah ditransfer ke pelanggan meskipun pelanggan belum memiliki barang tersebut secara fisik. Seorang pelanggan dikatakan telah memperoleh kendali atas suatu produk dan pendapatan diakui dalam perjanjian bill and hold itu ketika yang pertama, alasan untuk melakukan perjanjian bill and hold bersifat substansial, misalnya pelanggan yang meminta perjanjian tersebut. Yang kedua, produknya bisa diidentifikasi secara terpisah sebagai milik pelanggan. Yang ketiga, produknya saat ini siap untuk ditransfer secara fisik kepada pelanggan. Yang terakhir itu hak untuk membeli kembali. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan ikut serta dalam perjanjian dengan hak untuk membeli kembali yang memungkinkan mereka itu mentransfer aset kepada pelanggan, tetapi memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Dalam situasi-situasi seperti ini, pertanyaannya adalah apakah perusahaan telah menjual aset tersebut. Jika penjual masih memiliki kendali atas aset tersebut, dan jika perusahaan memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, maka hal ini dicatat sebagai transaksi pendanaan. Pengungkapan FASB ASC 606 mengharuskan sejumlah perusahaan untuk memberikan berbagai pengungkapan mengenai pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak-kontrak dengan pelanggan. Tujuan dari pengungkapan tersebut adalah memberikan kecukupan informasi bagi para pengguna laporan keuangan agar dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian terkait jumlah pendapatan dan kas tersebut. Penandingan. Setelah perusahaan memenuhi kriteria FASB ASC 606 dan mengakui pendapatan, perusahaan selanjutnya harus mengidentifikasi semua beban yang dikaitkan dengan upaya menghasilkan pendapatan tersebut. Proses mengaitkan pendapatan dengan beban ini disebut sebagai konsep penandingan. Konsep ini menekankan hubungan antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang terkait dengan usaha tersebut. Dalam penandingan ini dijelaskan itu mengenai pemisahan beban menjadi biaya produk dan biaya periodik, yang artinya yaitu bahwa biaya produk terkait langsung dengan produk yang dihasilkan, sedangkan biaya periodik lebih terkait dengan periode waktu. Selain itu, pentingnya kemampuan perusahaan untuk mengukur arus kas masuk atau pendapatan dan arus kas keluar atau beban dalam pengakuan laba. Keterbatasan pengakuan laba. Yang pertama itu ada konservatisme, adalah prinsip penilaian yang berpengaruh besar dalam akuntansi. Prinsip ini itu mendorong penilaian alternatif akuntansi yang cenderung melebihkan aset atau laba ketika terdapat keraguan. Yang kedua itu materialitas. Konsep materialitas itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktek akuntansi dan dampaknya dapat ditemukan di seluruh aktivitas akuntansi, terutama dalam pengukuran dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Konsep ini tuh dapat dibagi menjadi aspek kualitatif dan kuantitatif. Definisi kualitatif menekankan bahwa suatu informasi atau pernyataan dianggap material jika kemungkinan besar akan mempengaruhi penilaian dan tindakan yang masuk akal oleh pihak yang menerimanya. Konsep materialitas itu digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu informasi atau perubahan dalam laporan keuangan perlu diungkapkan. Baik, untuk materi pertama dari buku Scott yaitu tentang alasan dari respon pasar. Ada beberapa alasan dari respon pasar. Yang pertama yaitu investor mempunyai keyakinan sebelumnya mengenai kinerja masa depan perusahaan, yaitu bisa dari dividen, arus kas, atau pendapatan yang bisa mempengaruhi ekspektasi imbal hasil dan resiko sekuritas perusahaan. Keyakinan ini didasarkan pada semua informasi yang tersedia, termasuk harga pasar hingga sebelum
rilis laba bersih perusahaan. Yang kedua, setelah laba bersih dirilis, beberapa investor biasanya akan segera memutuskan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga menganalisis angka pendapatan. Nah, jika demikian, investor akan merevisi keyakinan mereka tentang kinerja perusahaan di masa depan. Lalu yang terakhir, investor yang telah merevisi keyakinannya mengenai kinerja perusahaan di masa depan itu akan meningkat, cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini dan juga sebaliknya. Baik, selanjutnya menemukan respon pasar. Yang pertama, teori pasar efisien itu menjelaskan bahwa pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi yang baru. Jika para peneliti itu terlambat mencari efek volume dan juga harga, meskipun terlambat beberapa hari, tidak ada efek yang dapat diamati meskipun efek tersebut sudah ada. Para peneliti memecahkan masalah ini dengan menggunakan tanggal laporan laba bersih perusahaan di media keuangan, seperti di The Wall Street Journal. Berikutnya, proksi ini biasanya didasarkan pada pendapatan sebelumnya atau perkiraan pendapatan analisis. Kabar baik atau kabar buruk di dalam laba bersih yang dilaporkan biasanya dievaluasi relatif terhadap ekspektasi dari investor. Kabar baik akan memicu revisi keyakinan secara cepat mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Lalu untuk yang terakhir, misalnya sebagai contoh, sebuah perusahaan merilis laba bersih tahun berjalan yang berisi kabar baik, lalu pada hari yang sama ketika pemerintah mengumumkan peningkatan defisit yang signifikan, artinya respon pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan sulit ditemukan. Akan ada selalu peristiwa yang mempengaruhi volume dan juga harga saham dari suatu perusahaan. Pengumuman publik seperti itu mungkin akan mempengaruhi harga seluruh ataupun sebagian besar sekuritas yang ada di pasar. Lalu yang selanjutnya, membandingkan pengendalian dan pendapatan. Peneliti empiris sekarang bisa membandingkan return saham abnormal pada hari ke-0 sebagai perhitungan di atas dengan komponen yang tidak terduga dari laba bersih perusahaan yang dilaporkan saat ini. Kemudian mengingat efisiensi pasar sekuritas yang wajar, return saham abnormal yang positif merupakan bukti bahwa investor rata-rata bereaksi positif terhadap kabar baik yang tidak terduga dalam hal pendapatan. Hal ini juga akan mendukung pendekatan kegunaan keputusan di dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, karena investor tidak menganggap informasi laba bersih yang dilaporkan bermanfaat, maka respon pasar akan sulit diamati. Sebagai contoh, misalnya jika perusahaan J mengumumkan pemecahan saham atau perubahan dividen pada hari yang sama, bahwa mereka merilis pendapatannya saat ini, akan sulit untuk mengetahui apakah ada respon pasar terhadap hal tersebut. Namun, para peneliti dapat mengatasi hal ini dengan menghapus perusahaan-perusahaan tersebut, dan kompilasi lainnya adalah estimasi beta perusahaan yang diperlukan untuk memisahkan keuntungan pasar dan keuntungan spesifik perusahaan. Yang selanjutnya ada studi The Ball and Brown. Di tahun 1968, Ball and Brown atau BB memulai penelitian pasar modal empiris di bidang akuntansi yang berlanjut sampai saat ini. Mereka memiliki konsentrasi pada kandungan informasi pendapatan
dengan mengesampingkan komponen laporan keuangan lain yang berpotensi informatif seperti solvabilitas dan struktur modal. Salah satu alasannya yaitu bahwa pendapatan perusahaan-perusahaan biasanya diumumkan di media sebelum laporan tahunan itu dirilis, sehingga relatif mudah untuk memperkirakan kapan informasi tersebut pertama kali tersedia untuk umum. Lalu tugas selanjutnya adalah mengevaluasi return pasar saham perusahaan di waktu setiap pengumuman pendapatan. Yang selanjutnya ada koefisien respon laba. Relevansi nilai laba bersih yang dilaporkan dapat diukur berdasarkan tingkat keamanan perubahan harga, atau lebih khusus lagi dengan besarnya pengembalian pasar sekuritas yang tidak normal pada saat pasar mempelajari laba bersih saat ini. Hal ini dikarenakan investor yang rasional dan juga terinformasi akan merevisi ekspektasi mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan dan imbal hasil saham berdasarkan informasi pendapatan saat ini. Untuk jumlah laba bersih tidak terduga tertentu, teori memperkirakan bahwa tingkat perubahan harga sekuritas atau keuntungan abnormal bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, struktur modal, resiko, dan masih banyak lagi. Prospek pertumbuhan, persistensi, keamanan ekspektasi investor, dan juga kualitas laba. Mengikuti studi perintis dari Boll and Brown, penelitian empiris telah menunjukkan respon pasar yang berbeda-beda bergantung pada sebagian besar faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya materi tentang peringatan tentang kebijakan akuntansi terbaik. Sampai saat ini para ahli berpendapat bahwa akuntan dapat dipandu oleh reaksi pasar sekuritas dalam menentukan kegunaan informasi akuntansi keuangan. Akuntan mungkin akan menjadi lebih baik jika mereka memberikan informasi yang berguna kepada para investor. Namun hal ini tidak berarti bahwa masyarakat akan menjadi lebih baik. Karena informasi merupakan aspek kepentingan publik, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menghasilkan jumlah produksi yang benar atau yang terbaik secara sosial. Seperti yang bisa kita lakukan pada barang-barang pribadi yang diproduksi dalam kondisi persaingan, konsekuensinya dari sudut pandang sosial, kita tidak bisa mengandalkan sejauh mana respon pasar sekuritas untuk menentukan kebijakan akuntansi mana yang harus digunakan, atau setara dengan berapa banyak informasi yang harus dihasilkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.